Bagaimana cara kita itu agar bisa sebisa mungkin terhindar dari futur? Atau kalaupun kita sudah terjebak ke dalam futur, gimana cara kita agar bisa menaikkan iman kita lagi gitu Ustaz? Karena yang susah bagi saya itu menaikkan iman ketika kita futur. Futur itu bahasa Arabnya adalah fatrah, jeda. Dan jeda di sini salah satu indikator kelelahan mental di mana kita lagi nggak punya semangat ngapa-ngapain. Yang tadi poin pertama kan kehilangan motivasi. Saya tadi lupa untuk menggunakan istilah ini. Jadi ketika kita lagi nggak pengen ngapa-ngapain, ibadah nggak pengen, belajar nggak pengen, karir nggak pengen. Jadi kayak ada masa jeda di mana kita tuh nggak produktif sama sekali. Seringan apapun nggak produktif, tapi juga nggak bergairah, nggak happy gitu. Ada rasa bersalah, kok aku hidup sia-sia banget ya, kok aku hidup jadi mubazir gini ya, kok aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau ngebandingin ngelihat teman lain yang setiap hari mereka produktif, setiap hari mereka punya sesuatu yang asik, yang seru gitu. Kita kayaknya kaku banget hidupnya apa segala macam. Itu namanya jeda, fatroh. Dan kemudian jadi istilah yang populer di Indonesia disebut dengan futur. Ada kejedaan yang panjang yang membuat kita nggak produktif dalam kebaikan atau dalam kesuksesan, bahkan dalam kesenangan atau hiburan. Itu namanya ada jeda. Apa penyebabnya? Tadi balik lagi ke kurang tawazun. Mungkin penyebab futurnya justru karena jenuh beribadah, bisa. Kalau ibadah dia itu bukan di level orang yang ma'rifah. Kan ini kita ngomongin level sederhana yang kita-kita aja ya. Nggak ngomongin levelnya ulama, orang soleh, ahli tasawuf, waliullah yang mungkin mereka udah ibadah itu ya hiburan buat mereka. Ibadah itu ada sampai ke level yang namanya al-unsu billah, menikmati berduaan dengan Allah. Kan kita belum selevel itu. Kita di level kadang-kadang ngaji terus, majlis terus, dengerin taklim terus secara online terus gitu. Ada masa jenuhnya juga, wajar itu. Dan itu nggak aib, biasa itu. Nah, nanti efek dari kejenuhan itu adalah fatrah. Kejenuhan itu akan membawa kita kepada kejedaan yang nggak baik tadi, yang tidak produktif tadi. Makanya siapa namanya Andi coba belajar untuk memiliki lifestyle yang tawazun, lifestyle yang seimbang. Nanti Andi akan mendapati diri Andi nggak kan ini ekspresi Andi masih terlihat agak kayak yang sedih, kayak yang gitu kan. Nah gitu dong, senyum dong gitu ya, senyum gitu kan. Memang gitu hidup Andi. Saya juga pernah kayak gitu sih. Gimana? Kita butuh tawazun, teman yang receh, yang bisa bikin kita ketawa kan gitu kan. Itulah tawazun. Makanya di antara sahabat itu ada yang tugasnya emang bikin ketawa. Jadi emang butuh teman yang bisa bikin kita yang tadinya. Jadi gitu. Nah itu nanti trigger sederhana kecil yang dianggap sepele itu bawa kita beribadahnya lebih gairah lagi. Pulang dari situ kita semangat lagi beribadah. Pastinya salah satu yang ini versi dakwahnya nih. Kalau tadi versi teori mentalnya, kalau sekarang versi agamanya, coba refresh semangat ibadah kita dengan membaca fadilah-fadilah dari ibadah yang bikin kita nggak semangat. Misalnya Andi lagi malas tahajud, coba baca hadis-hadis keutamaan tahajud. Lagi malas baca Quran, coba baca hadis-hadis keutamaan baca Al-Quran. Biasanya nanti kita langsung ngecas lagi. Itu fast charging sih kata saya, fast charging. Jadi ada dua faktor. Faktor pertama emang nggak tawazun, nggak punya lifestyle yang seimbang. Faktor kedua, kekurangan motivasi karena udah lupa dengan motivasi itu. Ulang lagi bacaannya, cari lagi hadisnya, kisah-kisahnya. Kayak misalnya saya semangat sholawat karena membaca kisah sholawatnya seorang sahabat yang buta. Kemudian dia bertawasul dengan sholawat kepada Nabi, terus Allah kembalikan pandangannya. Wah jadi semangat sholawat. Saya jadi malas baca qasidah. Qasidah itu kan dalam sunnah Nabi disebut madhiyah nabawiyah kan, madaihun Nabi. Dalam bahasa sekarang disebut qasidah. Ternyata dulu ada sahabat ketika dia memuji Nabi atau berqasidah kepada Nabi, yang tadinya dia mau dihukum, akhirnya dia dibebaskan dan diterima Islamnya. Bahkan Nabi memberikan burdahnya Nabi kepada dia, disebut dengan qasidah burdah pertama, karena qasidah burdah itu ada dua.
kasidah burdah yang di zaman sahabat dan di zaman kemudian para ulama. Jadi akhirnya jadi semangat lagi baca kasidah, baik kasidah burdah, barzanji atau dalail khairat dan seterusnya. Karena udah tahu fadilahnya. Coba baca fadilah-fadilah. Tergantung amal apa yang bikin kita lemah, baca fadilahnya.